Bu, boleh Rahayu. nanya, Bu? Ini kelihatannya Ya, Bu, Bapak boleh nanya, ya, Bu? boleh Bapak. Saya mau nanya Ye, dong, Bu. dipersilahkan Pak. Kang Imam Mahmud. Ya, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan. Mungkin ada sedikit saran ya. Mohon maaf ini. Mungkin untuk efektif di Zoom ini, alangkah baiknya mungkin pertanyaannya sesuai materi kali ya, Bapak Ibu, biar lebih efektif materinya nggak kemana-mana gitu ya. Eh, Mungkin terkait kebijakan daerah itu kan kita nggak bisa, ya betul dari kata Pak Jun tadi, nggak bisa memberikan jaminan gitu ya. Jawaban mungkin dari Pak Jun juga mungkin nggak bisa menjamin daerah yang di luar sana ternyata beda gitu. Karena masing-masing daerah pasti beda terkait dengan kebijakan. Pak Jun, terima kasih atas materinya yang luar biasa. Mungkin saya dari Depok ini, saya dari Depok, atasnya Bojonegoro Pak. Ya, ya. Nah, yang ingin saya tanyakan terkait dengan PJJ ini, bagaimana memaksimalkan teori ini supaya anak tidak mudah Pak ya bosan, terus bisa menebak langkah-langkah kita dalam mengajar. Paling nanti seperti ini namanya langkah-langkah yang biasa kita lakukan itu seperti apa upaya-upayanya. Yang kedua, bagaimana untuk menarik anak itu di Zoom supaya dia itu lebih aktif gitu Pak. Kadang-kadang kita kesulitannya mungkin di awal betul 15 menit itu anak-anak masih membuka video ya. Guru bisa mengontrol posisi anak. Tapi begitu lewat 15 menit atau 20 menit itu ada yang lama satu persatu kadang-kadang nutup video kamera, dan kalau dipanggil itu bahkan 5 kali 3 sampai bosen gitu ya gurunya. Betul, Pak. Itu Betul, Pak. tidak ada suaranya gitu ya. Kadang kita tidak bisa maksa juga ya, karena satu mungkin dari sisi karakter anaknya juga kadang-kadang rasa malu, terutama kayak kelas kebetulan saya ngajar kelas atas, kelas 6 gitu ya. Untuk bersuara aja dia itu susahnya luar biasa. Nah, setelah pembelajaran saya cek kenapa ini nggak mau menjawab pertanyaan Bapak tadi. Ternyata saya malu Pak, suaranya mulai pecah gitu ya, gelerek-gelerek lah gitu ya. Jadi malu. Oh gitu. Nah, bagi anak-anak yang pemalu ini bagaimana Pak untuk memotivasi membuka kamera dan dia mau menjawab dengan komunikasinya bagus gitu. Terima kasih atas jawabannya. Sebelumnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ajun untuk menjawab, dan tadi dari Ibu Ani Rahayu telah memberikan sharing dan saran dari Kang Iman ini supaya fokus ke materi, kami setuju sekali. Sekarang silahkan tuh. Aduh. Oke. Ya, Bu, Silahkan makasih. untuk menjawab Bapak. Ya, Bu Rifa. Ya, Untuk Pak silakan Imam, Bapak. Ya. sebenarnya kalau soal malu tampil bukan cuma milik anak sekolahan, ya. Guru-gurunya juga malu tampil gitu kan. Contohnya di sini, ini berapa guru yang mau membuka videonya, ya Bu Rifa ya. Betul. Juga ingin Hanya lihat. sedikit yang membuka. Betul. Malu. Sekarang dibuka semua. Pakai Gitu kan. daster. Ini contoh Pak Imam, contoh real gitu kan. Kalau gurunya malu, muridnya kan pasti malu. Kita kan punya peribahasa, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Ini sudah menjadi pembuktian Pak Imam. Jadi gurunya saja malu-malu. Nah, kalau muridnya gimana? Tolong Pak Imam dibuka speakernya ya. Jangan di-unmute, kita bisa langsung interaksi. Ya Pak. Betul Pak. Gini Pak. Kadang-kadang tuh gini masalahnya. Dia itu ada alasan sinyal. Oke, saya paham. Ini juga sama dengan kalau alasan saya sinyal, paham juga. Oke, kita paham. Nah, untuk berikutnya kita komunikasikan dengan orang tua apa masalahnya, kendalanya itu ya. Namun satu sisi memang ada beberapa anak yang memang untuk kelas 6 ini itu sudah dianggap mandiri ya. Jadi orang tuanya dua-duanya kerja, jadi ya di rumah kontrolnya mungkin kurang, nggak ada ya istilahnya, mungkin yang kontrol mbaknya atau pembantunya kan ya, namanya bocah ya, nggak taat kepada orang tuanya gitu. Jadi itu sih karena kendalanya di situ. Saya paham. Sebenarnya untuk anak yang malu, karena secara basic kan ada anak yang ekstrovert sama introvert Pak Imam, ya kan.
Kalau anaknya tipe yang introvert tentu sangat sulit tadi ya untuk tampil ke depan. Bagaimana cara mengakalinya? Jadi dalam pembelajaran kita tidak selalu Zoom. Jadi kita lihat, kita berikan semacam jajak pendapat, mau tiap hari Zoom, siapa yang 1 minggu sekali nanti akan terlihat. Kalau kesepakatan banyak yang Zoom, kita tentu lebih ke Zoom-nya. Bagaimana dengan anak-anak yang tidak suka Zoom, tetap kita beri alokasi waktu. Paling tidak kalau itu yang lebih banyak ke Zoom, tentu nanti dalam tugas-tugasnya juga itu difokuskan ke beberapa hal. Sama seperti yang tidak suka Zoom juga, ya kan? Bisa diganti dengan video. Makanya harus ada kesepakatan berapa itu anak yang suka Zoom dan tidak suka Zoom. Karena dalam proses pembelajaran yang ada di lapangan, guru-guru tidak pernah menanyakan apakah anak-anak nyaman mengalami Zoom fatigue, Pak. Kelelahan berzoom gitu. Makanya ketika pembelajaran itu lebih dari 15 menit, anak-anak hilang. Jadi hilang fokus, hilang konsentrasi, apalagi dalam penjelasannya gurunya terlalu bertele-tele, mirip seperti pengajaran sehari-hari, cuma ini divideokan. Makanya agar anak tetap minat, lebih baik hari ini dalam proses pembelajaran edu games atau gamification. Jadi proses pembelajaran berbasis game. Atau antara teori dan praktek harus disesuaikan. Jadi setiap ada teori langsung dipraktekkan. Atau dibalik praktek dulu baru diteorikan. Jadi seperti itu jawabannya Pak Imam. Nanti di video yang akan saya share akan terlihat. Pak Imam. Ya. Pak Jun, mohon maaf. Untuk kalau di saya tertarik tadi dengan teori-teori yang maksimalkan dengan teori yang Bapak sampaikan tadi. Kalau seperti umpama nih, paling langkahnya membuat video dan sebagainya itu kan ya memang sih untuk kreativitas guru dituntut ya, untuk supaya anak itu nggak bosen atau pengajaran kita itu bisa ditebak oleh anak. Nah, bagaimana Pak untuk memaksimalkan teori-teori yang Bapak sampaikan tadi supaya anak itu mengalami tidak kebosanan? Saya tertarik tadi Pak yang cicak apa? Iya. Memang sengaja saya buat seperti itu, satu biar anak itu mengalami penasaran Pak. Kalau rencana pembelajaran kita biasa saja hari menjadi lekas bosan. Kalau kita detailkan ini hanya gambar dan singkatan-singkatan yang dekat dengan keseharian anak-anak lebih mudah tertarik. Jadi namanya dulu dibuat menarik, namanya dulu Pak Imam ya. Jadi namanya dibuat menarik, kemudian isinya juga lebih ke arah gamification. Kita share dulu ya contoh video yang lain Pak ya. Ya, betul. Sudah kelihatan ini Pak Imam? Sudah Pak, sudah. Ini sarden atau sarapan dengan soal ini menggabungkan antara materi matematika dan SPDP. Jadi anak-anak diperlihatkan video seperti ini, terus disuruh membuatnya. Nanti teorinya kita jelaskan di awal. Anak-anak diperlihatkan seperti ini, baru dijelaskan. Ini bentuk apa, ini segitiga, berapa alasnya. Nanti itu setelah anak-anak selesai. Jadi dalam pembelajaran duluan kita bisa balik, teori bisa belakangan. Dan anak lebih suka. Atau saat melakukan kegiatan ini, ada video seperti ini, kita bicara. Jadi antara anak melihat video sambil kita bicara. Ini juga membuat anak lebih senang daripada cara yang biasanya. Saya sharing yang lain lagi, Pak. Seperti ini juga. Ini contohnya untuk kegiatan tanggal 1. Ini juga bisa juga untuk kegiatan sarden. Jadi anak memvideokan tugas yang diberikan seperti ini. Itu maksudnya tanggal 1 itu? Gimana Pak? Pengayaan atau gimana Pak? Enggak. Ini semacam perayaan. Jadi menjadi hadiah bagi mental anak-anak. Jadi anak-anak merasa bahwa bahagia itu ketika hari libur. Saya diskusikan seperti itu ke anak-anak. Bagaimana kalau kebahagiaan itu kita hadirkan tiap bulan, tidak nunggu pas liburan atau pas hari raya Idul Fitri.
tapi tiap bulan ada perayaan kegembiraan. Jadi semacam hadiah rohani bagi anak-anak. Dan anak-anak senang. Dan anak-anak selalu menunggu dan banyak gagasan. Ini sebenarnya melihat ada temannya yang ikut lomba, Pak. Ini kan ikut lomba. Mereka kan nggak ditunjuk. Nah, karena mereka tertarik bagaimana ikutan. Boleh nanti kamu kirim video, boleh background-nya apa itu kebun atau dimanapun. Nanti dikirim lewat WA. Kagowo Samirono Tirto Suci. Gimana Pak Imam? Jadi kebetulan kalau saya mengajar PAI, pendidikan agama Islam. Jadi mungkin apa ya, bisa apa namanya lebih menarik kayak tadi ya, ekspresi bisa itu Pak dari mungkin ikutan aja nih kesepakatan dengan guru atau wali kelas ya, guru kelas. Kalau DSI kan guru kelas. Kalau PAI mungkin bisa minta bagaimana kalau tanggal 1 mungkin bulan Agustus besok ya ada lomba adzan gitu kan, atau lomba hafalan surat pendek. Bisa seperti itu Pak. Nanti disepakati hadiahnya, apakah nanti hadiahnya berupa nilai atau berupa permen atau buku. Saya juga berikan seperti itu kesepakatan. Naknya pakai hadiah apa? Hadiahnya diberikan Pak Guru atau kita urunan. Nah, seperti itu. Jadi ada kesepakatan dengan anak-anak. Dan anak-anak suka sekali. Pak Imam? Oke. Terima kasih Pak. Ya Pak Imam. Sama-sama. Ya, insya Allah cukup. Terima kasih atas informasinya dan ilmunya. Ya. Terima kasih Pak Imam. Dilanjutkan untuk pertanyaan yang lain. Ini di kolom chat sementara belum kami temukan pertanyaan. Ini kelihatannya Pak Ali ingin bertanya. Dipersilahkan Bapak. Assalamualaikum Pak Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana Pak Ali ini? Ya. Mana? Yang pakai kopiah. Kopiah. Ya, pakai peci hitam. Ya. Ini Pak. Ya. Maaf. Ada beberapa permasalahan. Ya. Terkait dengan apa itu kegiatan yang diharapkan anak-anak bisa menjadi lebih aktif, lebih ceria, dan juga lebih terkontrol. Memang pada dasarnya kita ketahui bahwa guru harus aktif dan kreatif. Dengan kreatifnya guru, maka anak-anak nggak jadi bosan, akan terus tertarik, terpikat. Cuman permasalahannya yang pertama, itu bagi guru tersendiri. Untuk menjadikan kreativitasnya guru kan juga perlu, kalau bahasanya bakul kan kulaan terus. Gitu. Jadi harus mengupdate diri. Nah, sumber-sumber pengupdatean diri itu kan juga perlu banyak referensi-referensi dari berbagai arah. Di antaranya seperti malam tadi panjenengan share bentuk video-video itu akan menjadikan bahan untuk kreativitas ke depan. Tapi juga perlu karena rentannya tidak hanya sekali dua kali, kan juga perlu terus ada ada hal-hal yang baru. Begitu. Terus yang kedua, manakala guru itu tidak mampu memikat pada anak-anak sekarang juga beralih ketika ada satu titik jenuh dari Zoom yang barangkali materi tidak tertarik, dan anak sudah sekarang hampir seluruh yang dikeluhkan oleh orang tua itu diantaranya anak-anak sudah mulai cenderung untuk dengan HP, bermitra dengan HP di setiap saat. Itu kadang-kadang malah dia beralih ngikuti game itu yang jadi sehingga banyak orang tua yang mengadu dan mengeluh bagaimana anak-anak bisa menjauhkan dari game-game itu gitu. Dan itu yang menjadikan problema bagi seluruhnya, dan guru juga begitu ketika diadu oleh orang tua gitu. Dan sementara kreativitas guru juga kadang-kadang terbatas, ternyata juga kalah menariknya dengan yang lain, sehingga menjadikan pembuatan situasi menjadi bahagia akan terkurangi, terkalahkan dengan model-model game yang seperti itu. Nah, lalu sekarang bagaimana Pak agar anak-anak bisa tertarik dengan sajian kita, dan bagaimana seorang guru juga lebih mampu meningkatkan daya kreativitasnya yang mampu mengalahkan daya tertariknya dengan game itu. Terima kasih Pak Ajun, mohon pencerahannya. Langsung monggo Pak Ajun, dipersilahkan. Ya Bu. Maaf tadi Pak Ali ya? Iya Pak Ali. Ya Pak Ali. Dari mana tadi Pak? Dari mana Pak? Dari Sragen. Oh dari Sragen, dekat ini. Ya, Bojonegoro Sragen dekat. Ya. Gini Pak, untuk peningkatan kemampuan kreativitas memang menjadi salah satu kendala guru-guru Indonesia ya. Selalu di dalam banyak webinar, banyak pertemuan selalu dibahas itu bagaimana agar guru kreatif dengan katakan tadi ikut Om J gitu kan. Kalau kita aktif ikut Om J, ini banyak guru dari seluruh Indonesia saling berbagi, termasuk juga dari Kemdikbud yang punya GBB gitu kan, itu yang lebih resmi ya kan.
Itu salah satu cara ya. Karena untuk kreatif memang tidak mudah. Agar mudahnya kita harus bergaul dengan orang-orang kreatif. Persoalannya tidak banyak rekan kita yang kreatif gitu ya Pak Li ya. Makanya ya harus mencari di luar teman-teman kita. Jadi itu jawabannya. Terus bagaimana membuat siswa tertarik? Tadi saya sudah ungkapkan bahwa dalam pembelajaran ini harus dikemas sesuatu yang berbau game atau disebut gamification Pak, atau edu games. Atau dalam proses pembelajarannya praktek. Ternyata kalau pembelajaran itu berbasis praktek, anak-anak lebih tertarik dibandingkan teori gitu kan. Karena hari-hari ini ketika anak disuruh baca itu malesnya minta ampun kalau ada pun 1-2 anak. Makanya tadi saya ada share video tentang matematika dan SPDB tadi Pak Ali lihat Pak Ali ya. Jadi saya pertontonkan video itu dulu, saya minta mereka mencobanya sendiri, terus baru saya beri materinya. Anak seperti itu kalau diberikan seperti itu lebih tertarik. Cuma dalam pengajaran sehari-hari selama ini kita akan teori dulu Pak Ali ya. Teori dulu, baru praktek kan. Materi dulu, baru soal. Kalau kita balik bagaimana? Lebih baik seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa keluar dari zona nyaman atau out of the box. Mengapa kita tidak kreatif? Karena kita tidak mencoba hal yang kira-kira mungkin anak suka. Kita lebih suka anak-anak hari ini pelajaran PPKN kita belajar tentang sila pertama. Seperti itu kita selalu seperti itu aja. Itu seakan template dari zamannya Pak Harto sampai zamannya Jokowi seperti itu. Anak-anak dari SD sampai SMA sama. Buka halaman 7, materinya ini dan ini. Nanti tugasnya di halaman berikutnya. Pak Guru tinggal, Bu Guru tinggal karena ada rapat. Begitu kan? Anak sudah tahu polanya ya kan? Seperti Pak Imam dan Pak Ali katakan. Alah gurunya gitu-gitu aja ya. Karena gurunya itu-itu aja, caranya anak-anak sekarang kan lebih kritis Pak. Dengan tindakan atau perilaku guru semacam itu mereka menjadi apa ya? Memberi jarak. Alah paling gurunya kayak gitu. Saya berbincang di sebuah lembaga, saya katakan bagaimana untuk kita kreatif. Jangan mikir kreatif dulu, terus saya bilang. Kreatif itu belakangan. Kita utamakan adalah kalau ingin melakukan perbaikan pendidikan atau meningkatkan kemajuan pendidikan, kita rubah diri dulu, rubah pola pikir kita. Jangan monoton. Itu kita terapkan dulu pada diri kita. Insya Allah kalau itu kita terapkan, nanti kreatif akan menyusul, Pak. Jangan khawatir. Monggo, Pak Ali, kalau ada pertanyaan lain. Ya, atau begini. Kalau perlu, saya share video dulu ya. Nah, ada contoh-contoh yang lain. Seperti ini. Bentar. Kita lu. Ini kegiatan vanili. Nah, sing iki paling ra ketok. Kegiatan itu. Terus ada juga seperti ini. Percobaan mengalirkan air. Loh, berhasil. Loh. Mati ya, Pak ya. Dibeki kabeh to, dibeki kabeh no. Mik berhasil. Di mik tengah aja. Pak, kan ku anu kabeh. Ora apa-apa banjir iki lho jajar iki. Berhasil gak kutang, Pak. Itu Pali, monggo. Gak kutang lah. Gak mulai. Monggo Pak dibuka Pak Ali. Mikrofonnya. Iya. Oke. Barangkali cuman gini Pak Jun. Kreativitas yang dimunculkan oleh guru itu ada keterbatasan. Memang kalau bersama dengan orang-orang kreatif, maka akan muncul kreativitas itu. Untuk itu ketika awal tanya semacam malam ini, Pak Jun keluarkan seluruh yang ada metode-metode untuk menarik anak itu disampaikan, di-share di grup juga bisa. Itu nanti akan menambah semangat sehingga nanti akan muncul ide-ide yang akan dituangkan oleh para bapak ibu guru itu akan mengalir dengan sendirinya ketika sudah ada contoh-contoh ketika melihat itu akhirnya akan muncul dengan begitu. Ya mudah-mudahan di pertemuan malam ini nanti membawa satu peningkatan bagi para bapak ibu guru untuk lebih berkreativitas lagi. Ya, terima kasih ya, Pak Jun. Sama-sama. Nanti kalau belum jelas saya bisa diajak ke Sragen Pak, nggak usah khawatir. Siap. Ya. Terima kasih Pak Ali. Ini Pak Ajun, ada pertanyaan dari chat
dari Ibu Susiana, video yang di awal pembelajaran dibuat sendiri oleh guru atau dari YouTube? Dan media apa yang paling efektif untuk penerapan libur nasi, Zoom, WA, atau yang lain? Dipersilakan Bapak. Karena PJJ ini membutuhkan yang tadi dikatakan Pak Ali, sebuah kreativitas, selain itu juga penguasaan teknologi, sedangkan guru-guru kita sebagian memang belum melek teknologi, makanya videonya tergantung kemampuan dari gurunya. Kalau memang gurunya menguasai teknologi plus kreatif, dibuat sendiri Bu Rifa. Tapi kalau memang tidak punya kemampuan, alangkah baiknya ngambil dari YouTube atau bisa juga minta tolong ke temannya yang menguasai pengetahuan tentang teknologi video. Itu jawabannya. Terus yang kedua, ya ini sekali lagi tergantung gurunya. Kalau gurunya merasa ini lebih mudah pakai Zoom, pakai Zoom. Kalau pakai WA, pakai WA. Kalau pakai Telegram, pakai Telegram. Jadi pembelajaran guru serta murid. Saya tidak sepakat kalau pahamnya student centered, berpaham pada murid saja. Yang menurut saya lebih condong ke gurunya dulu, jadi gurunya juga harus bermudah juga. Jadi kalau gurunya kesulitan, muridnya apalagi. Jadi basicnya pilihlah yang paling mudah dan paling mampu dikuasai. Itu Bu Rifa, jawaban saya. Ya, terima kasih. Ini masih ada yang dari kolom chat. Saya Bu. Oh, sebentar Bapak. Bu Ini Rifa, dari Ibu Sri Sayekti. Bagaimana PJJ siswa kelas 1 SD yang baru masuk secara benar untuk meningkatkan mutu pendidikan? Terima kasih. Monggo Bapak dari Ibu Sri Sayekti. Dipersilakan Pak Ajun. Ini dari sekian banyak curhatan, memang guru kelas 1 SD maupun MI adalah satu, belum pernah bertatap muka, yang kedua adalah bagaimana cara itu. Apalagi kalau di TK sebelumnya tidak diajarkan itu, atau memang anaknya tidak lewat TK, jadi langsung ke SD. Ini memang menjadi kesulitan tersendiri. Bagaimana cara mudahnya? Ya cara terdekatnya harus lewat video memang. Dan videonya tadi seperti tadi bisa dibuat sendiri atau lewat YouTube. Cuma tidak langsung dan angka, tapi kegiatan-kegiatan yang dekat dengan latihan gerak tangan. Jadi anak-anak dilatih semacam senam-senam ringan, atau gerakan menyendok, gerakan mengancengkan baju. Jadi anak diperlihatkan batu video-video atau foto-foto tersebut. Karena ketika anak melihat psikomotorik motorik tangan anak menjadi lebih mudah nantinya untuk menulis. Jadi anak-anak diperlihatkan video pembelajaran yang berbasis kegiatan sehari-hari, baru diajari video tentang cara menulis. Itu pun kadang diselingi dengan teori menggambar gelombang. Berarti jadi membuat gambaran gelombang, bisa juga membuat batik-batikan. Jadi ada pola batik berupa bunga atau bangun datar, lebih suka daripada diajar langsung dalam bentuk huruf dan angka. Itu Bu Rifa, jawaban saya. Ya, terima kasih. Semoga nanti Ibu Sri Sayekti bisa puas. Jika belum, nanti biar langsung japri ke Pak Ajun. Kita lanjutkan Pak Tres Muhammad. Dipersilahkan Bapak. Ya Bu, makasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari SDN Jakarta Timur 1. Ini saya mau nanya, kan yang lebih baik itu tadi kata Bapak harus ada interaksi ya pada anak. Karena anak udah jenuh. Betul. Yang bermasalah bagi kita ini adalah kita belum tahu kualitas anak dalam menangkap pembelajaran ini. Kalau media itu terlihatnya lebih cenderung kepada video ya Pak. Kalau kita pakai aplikasi lain selain video dalam interaksi, misalnya dengan Quizy atau Kohat atau Flipboard atau Flipboard ya, itu bisa nggak Pak begitu Pak? Sebenarnya video ini salah satu cara saja Pak. Jadi ini lebih berfokus kepada bagaimana mempermudah guru. Tadi saya sudah katakan ya, guru-guru kita kan tidak semuanya melek teknologi, termasuk saya. Saya juga baru belajar walaupun masih muda ya. Saya juga tidak begitu melek teknologi, jadi adalah berbasis video. Nah, nanti kalau yang sudah pandai mungkin videonya bisa pakai KineMaster itu Pak ya.
CapCut atau Filmora atau Filmiku agar diedit dengan filter tertentu lebih indah. Jadi video ini ada salah satu pilihan saja, Pak. Kalau saya tanya lagi, kan video itu ada berapa menit ya, Pak? Ya. Kecenderungan anak itu mampu menangkap pembelajaran kita itu standarnya berapa ya, Pak? Karena kadang-kadang mereka juga melihat, mendengar, tapi nggak mengerti, tidak memahami. Padahal video itu sebetulnya kalau diulang-ulang harusnya dipahami ya. Nah itu panjangnya video itu yang bagusnya standar supaya dia nggak bosan dan jenuh dan menangkap pembelajaran kita. Berapa ya kurang lebih ya standarnya, yang pastinya gitu? Tergantung usia, Pak. Ya, jadi tergantung usia. Bapak ngajar di mana? SD sampai SMA? SD, Pak. Nah, kalau tadi saya katakan kan antara 30 detik sampai maksimal 15 menit. Itu sudah maksimal, Pak. Untuk anak SD mending di kisaran kalau tingkat bawah ya cukup 30 detik, kalau kelas tingginya cukup 3 menit. Itu sudah mentok. Banyak, Pak. Apalagi kalau nggak menarik anak-anak. Jadi pembatasan kalau lebih dari 3 menit untuk usia di kisaran 12 ke bawah itu membosankan. Mending yang pendek-pendek. Makanya tadi saya pakai di TikTok kan tadi. TikTok kan kisarannya kan di bawah 30 detik. Paling aman Pak ya. Iya. Materi itu 30 detik. Itu paling aman. Dan pasti anak lihat. Sistem videonya itu hanya memancing interaksi aja ya, Pak? Iya. Bukan bentuk kayak pembelajaran di kelas ya, Pak? Bisa. Makanya nanti bisa bersambung. Tergantung untuk kita kan ngecek dulu seberapa minat sih kita kan. Jadi video pertama mungkin umpan. Wah, kalau dikasih video ini ada respon kan. Jadi kita melihat respon dulu. Apakah videonya itu perlu panjang atau pendek, ataukah kalau anak nggak respon, ataukah lebih gambar Pak ya. Ada suka yang ke teks. Makanya tadi saya sebutkan pembelajaran ini bisa berbasis teks murni, bisa audio murni atau campuran, Pak. Oke, monggo. Ya, makasih Pak. Ya. Terima kasih Pak Tres. Monggo Bapak Ibu guru hebat, dipersilahkan yang lain yang ingin bertanya. Kelihatannya Bu Diah ingin bertanya ya Bu Diah. Bu Diah. Siapa? Silahkan Bapak Ibu yang ingin bertanya. Ini Pak Ajun ada yang menanyakan di kolom chat. Ya. Apakah hanya video? Sebentar, ini tadi saya carikan. Apa cuma pakai video saja? Ini dari Pak Tris ya. Tadi sudah dari Pak Tris ya. Ya. Sudah dijawab. Mungkin Bapak Ibu yang lain dipersilakan langsung Bu Nira mungkin akan bertanya. Silahkan membuka mikrofonnya Ibu. Ya. Ya, monggo Ibu Nira. Oke, Bu. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak. Terima kasih atas materinya. Ini sangat menarik sekali untuk pembelajaran pada masa pandemi ini. Yang ingin saya tanyakan di sini, Pak, tentang pembuatan kaligrafi dengan Microsoft Excel. Itu sangat menarik. Bagaimana caranya, Pak? Tadi kelihatannya agak cepat, jadi agak kurang paham gitu. Iya. Oke, Pak. Terima kasih. Itu saja. Ya, bisa saya. Untuk video-videonya nanti akan saya share di grup saja Bu Nira. Nanti jangan bisa lihat pelan-pelan, nggak usah khawatir. Jadi setelah materi ini nanti saya share di grup. Oke, makasih ya, Pak. Ya, terima kasih. Nanti akan di-share ya Bapak Ibu karena kebetulan ini juga menjadi peserta juga sehingga setiap saat kita bisa langsung komunikasi dengan Pak Ajun. Silakan Bapak Ibu, Bu Diah ya kelihatannya mau bertanya ya Bu Diah dari Malang ini. Monggo bertetangga itu Bu. Jauh masih jauh. Silakan Ibu. Daripada saya Bapak. Alhamdulillah menarik sekali nih Pak Ajun. Alhamdulillah sepertinya memang kadang-kadang kita buat jadwal kemarin itu sempat shock ya, sempat shock ketika ternyata cari lagi. Sudah berbesar hati bisa PTM gitu ternyata tidak bisa sehingga sudah berputar otak ini gimana supaya anaknya tidak bosan daring. Ternyata ini salah satu saja. Kemarin kita sempat bikin supaya anak-anak ini benar-benar bisa fokus, hasilnya bisa maksimal. Gimana kalau seperti sekolah gitu loh. Ternyata ada batasnya, nggih, atasnya. Mohon izin Pak Ajun, kalau misalnya ini nanti saya sharingkan ke teman-teman, tentu ada secara psikologis harus ada argumentasi yang kuat bahwa 30 detik itu batas maksimal anak kelas kecil itu batas maksimal ini. Kemudian anak kelas besar.
kemudian ada singkatan-singkatan itu ternyata sangat menarik. Kalau boleh diizinkan nanti satu PPT-nya mungkin bisa di-share satu, dan yang kedua kalau misalnya ini ya, kalau untuk kami PAI mungkin ada konsep yang lebih seperti tadi Bapak mungkin sama dengan saya PAI. Saya merasakan memang kurang maksimal, terutama saat fikih gitu loh. Tapi ternyata tadi sudah praktek dulu deh bari teori. Oh ya benar, praktek dulu. Ternyata lebih simpel ketika memberikan video prakteknya. Masalahnya gini, Mbak Jun. Kadang-kadang kita ini beban ya, ketika kita memberikan video dari YouTube yang kita nggak ada di situ. Mencopot. Jadi saya kadang-kadang sebagai guru yang sudah usia ini ya, berusaha keras mengimbangi teman-teman ini pakai KineMaster, yang penting wajah saya ada. Nah, apakah ini menurut Pak Ajun berpengaruh tidak? Kita bikin sendiri tapi kok tidak menarik gitu loh. Jadi memang akhirnya kembali lagi ke kreativitas ini deh. Kembali lagi ke kreativitasnya. Gimana menurut Pak Ajun? Banyak guru yang berpikiran bahwa ketika di video harus menampakkan wajah dan suaranya ya. Padahal itu nggak selalu. Kan guru kita juga ada pemalu, Budi ya. Seperti muridnya tadi ya. Ya, saya juga sama pemalu juga. Ini kan gara-gara diminta jadi mau tampil gitu kan. Kemampuan menulis saya lebih bagus dari kemampuan berbicara. Tapi saya juga memerangi. Kalau saya cuma mampu menulis saja, mampu bergagasan saja, tanpa bisa bicara, tentu tidak akan penemuan saya tidak akan diketahui banyak orang kan, Budi ya. Ya kan? Makanya tadi dalam proses awal tadi ya, sampai sekarang pun saya memang mengalami kesulitan bicara, saya akui gitu loh. Tapi seperti itulah sebenarnya guru jangan berputus asa. Mungkin ada lemah di kreativitas, lemah di penulisan, lemah di kemampuan teknologi. Cari punya kompetensi apa di bidang lain. Tiap guru itu menurut saya unik. Tidak semua guru itu multi talenta. Itu yang perlu kita camkan di diri kita. Jangan kita mikir karena kita lemah di satu bidang terus merasa, waduh, kok saya jadi guru gak bermanfaat. Jangan begitu. Si sulit bicara, misalnya guru sekarang mudah bicara. Tapi itu kan kondisi real, kondisi karakter. Kan tidak semua orang pandai bicara atau Budi ya. Ya kan? Saya akui kan, saya nggak pandai bicara, tapi soal nulis lebih baik saya. Soal kreativitas, terserah. Ini kan pendapat, opini. Pandai bicara. Bukan itu, nggak setuju Pak Ajun. Narasumber kami yang terus untuk videonya yang tadi saya tekankan tidak selalu muncul nggak apa-apa. Yang penting buat video semenarik mungkin gitu. Tapi jangan usah memaksa. Saya tadi berprinsip bahwa guru itu harus dienakkan, harus dinyaman, sering mendengar. Guru harus bisa gini, harus bisa di-upgrade, harus kreatif, harus inovatif. Itu kalau bisa. Kita punya kemampuan kan terbatas, Budi ya. Kita nggak jenius kan, kita harus jadi jenius kita. Ya, kita mampunya saja. Kalau mampunya itu nyomot dari YouTube, ya nyomot dari YouTube. Kalau bisanya minta tolong, ya minta tolong, Mas, Mbak, Dek, aku tolong dibuatin dong. Ya kan, kita kan punya mulut ya, minta tolong kan bisa. Kalau kalau kita malu minta tolong ya belajar. Kalau itu pun sanggup. Kalau nggak sanggup ke poin pertama, lebih baik ngambil kan nggak salah tuh Bu. Ya monggo Budi ya. Terima kasih begitu Budi ya. Terima kasih. Kami lanjutkan dari kolom chat Bapak. Ya. Ini dari Ibu Jumaroh, yaitu menanyakan gimana cara penilaian kalau BDR. Karena yang mengerjakan kadangkala kakaknya atau orang tuanya. Monggo Bapak. Ya, itu juga saya alami Bu Riva ya. Nah, cara terbaik untuk mengakali adalah jangan sering membuat soal dalam bentuk tulis gitu kan. Buatlah tugas seperti tadi dalam bentuk video. Kalau dalam bentuk video atau audio pasti anaknya sendiri. Khususnya anak kelas 1. Coba direkam suaranya. Kalau yang malu-malu memang di video kadang daripada nangis, mending suaranya saja. Pasti anak mau. Ya. Jadi mending pakai audio atau video. Untuk menghindari tadi. Karena saya juga punya murid seperti itu. Ketika dalam bentuk tulis, pasti 100. Tapi ketika bertemu, anak itu tidak bisa jawab. Gitu kan? Itu Bu Riva. Ya, terima kasih Bapak. Persilahkan Bapak Ibu yang lain untuk bertanya. Ini mumpung besok hari Senin sudah mulai kegiatan PBM pada kesempatan ini supaya menarik, dipersilahkan monggo Bapak Ibu. Ada yang ingin bertanya?
Ini di kolom chat kami lihat juga belum ada yang bertanya. Ini seandainya tidak ada yang bertanya, saya bertanya ini Pak Jun. Jadi enggak pelanggaran, Bu Rifa. Iya. Moderator bertanya enggak pelanggaran ini. Oke, enggak boleh ya. Ya boleh, monggo boleh, Bang. Ini canda. Ya, saya persilakan, saya nanti belakangan aja. Dipersilakan Bapak Ibu, nih saya sambil mencari yang ada di kolom chat, seandainya ada pertanyaan di kolom chat yang belum, ini kami lihat belum ada. Mungkin Ibu Siti Bariaton ini ada yang ingin ditanyakan, Bu Siti? Iya, terima kasih Bu Boleh Rifatun. dibuka, saya biar lihat Ibu. Ya. Begitu cantik sekali. Silakan Ibu, Bu Bariaton. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, kebetulan saya mengajar di kelas 1 SD ya. Jadi permasalahannya gini, setahun kemarin memang kita tidak ada tatap muka sama sekali. Yang jadi permasalahan itu saya bingung Pak dengan memberikan penilaian kepada anak luar biasa ya, berkebutuhan khusus gitu. Tapi itu saya bingung banget dan setiap diberikan tugas, tulisannya itu selalu 100 dan saya yakin itu mungkin peran dari orang tua ya yang membantunya. Tapi ketika saya suruh memberikan video, anak kita memang tidak mempunyai kemampuan penilaiannya itu bingung Pak, apa saya harus memberikan nilai seperti yang tertera 100 atau dengan nilai KKM saja. Sementara tugas selama PJJ-nya itu lengkap semuanya. Itu yang saya jadi permasalahan untuk kayaknya bagaimana cara menilai dalam PJJ ini untuk anak yang berkebutuhan khusus sementara sekolahnya di SD negeri. Terima kasih, itu Terima saja. Terima kasih Ibu Siti Bariaton. Dipersilakan Bapak Ajun untuk menjawabnya. Jawabannya yang pertama, kita tentu harus konsultasi kepada kepala sekolah, Bu. Jadi ada kondisi real semacam ini, enaknya diapakan gitu kan, karena beliau pimpinan kita. Terus berikutnya, karena ada kondisi khusus ABA, karena kita tidak punya kemampuan di bidang itu, tentu kita harus konsultasi kepada rekan kita di SLB, karena mereka sudah berpengalaman, ya kan. Terus yang ketiga, konsultasinya ke psikolog atau psikiater, karena tentu mereka lebih paham tentang bagaimana memegang karakter anak semacam ini sendiri, Bu Bariaton ya. Jadi kita konsultasi dulu. Dari konsultasi itu tentu kita bisa tarik benang merahnya. Apakah kita lebih fokus kepada kekurangan siswa atau kepada hasil? Kalau saya sendiri, umpamanya saya kepala sekolahnya Bu Siti ya, tetap saya berikan sesuai, kan anak sudah menjalankan tugasnya. Berarti anak sudah disiplin. Jadi yang dilihat disiplinnya, bukan kekurangannya. Karena anak sudah nilai disiplin, itu karakternya. Berarti disiplin, bertanggung jawab. Soal anak dalam faktanya tidak bisa, itu soal lain. Karena kita kan sebagai guru kan mendampingi tumbuh kembang semua anak. Jadi semua anak itu punya potensi. Mungkin potensinya sekarang berkebutuhan khusus, tapi tidak mau bicara. Dia menolak bicara, Bu. Dia mau bicara akhirnya ketika kelas 3 SD. Saya juga heran. Ketika dia mau bicara cerewetnya luar biasa. Guru-gurunya bisa tiba-tiba meledak. Dan kecerdasannya juga luar biasa. Jadi juga sama seperti ABK tadi. Di sekolah dia ngerjakan 1-2, tapi ketika dites kok tidak ada gangguan penyakit, tidak ada gangguan psikologis, cuma dia menolak untuk tidak bicara. Jadi menolak bicara dia. Ketika orang tuanya diajak, apakah ini karena faktor orang tua, keluarga atau tetangga, enggak ada. Di pergaulan sehari-hari dia normal. Cuma ketika di sekolah dia diam. Kami juga mencari tahu bagaimana pergaulannya di sekolah. Dan teman-temannya juga enggak melakukan bullying, tidak melakukan perundungan. Jadi ternyata tidak ada masalah, memang anaknya memang menolak bicara. Dan alhamdulillah dia bicara tadi setelah 3 tahun diam gitu. Itu Bu Siti Bariaton. Ya, terima kasih Bapak untuk pencerahannya. Mudah-mudahan saya bisa melaksanakannya ya. Tetap semangat, Bu. Tetap semangat ya. Makasih Pak Ajun, sama-sama. Ibu. Terima kasih Ibu Bariaton. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilahkan Bapak Ibu guru hebat di seluruh penjuru tanah air yang ingin bertanya, dipersilahkan. Ini kami sambil mencari di kolom chat jika ada pertanyaan yang mungkin belum dijawab. Kami persilahkan Bapak itu Ibu. Mungkin Bu Rifa, itu ada Bu Nur Nedi itu Bu Rifa. Iya, Bu Nur Nedi ini yang sering sekali bertanya. Monggo Bu Nur Nedi. Bu Nur.
Bu Normedi, dipersilakan membuka mikrofonnya Ibu. Belum bisa Ibu? Atau mungkin Bu Rifa dulu atau Om J itu. Silakan. Iya, terima kasih. Ini ada yang bertanya lagi apa tidak? Nanti saya kalau belakangan. Ini saya cari di kolom chat belum menemukan ini. Ini ada. Ya. Maaf, tadi sudah dijawab. Di kolom chat ini dari Bapak Chris Effendi tadi sudah. Sebentar Pak Jun. Ini mungkin yang langsung dipersilahkan Bapak Ibu. Ada itu Bu, Pak Muhammad Sehu itu. Iya, dipersilahkan Bapak. Pak Mo, silahkan buka mikrofonnya Pak Mo. Iya, terima kasih sudah terbuka. Terima kasih Pak Jun. Salam kenal juga Bapak. Masalahnya saya bertemu ibu yang sakit. Moga-moga lekas sembuh Pak. Amin. Pak Jun, mungkin permasalahannya sama. Mungkin suatu ketika saya pengen tulen ke Pak Jun untuk sharing juga. Kebetulan saya ada di Kasiman. Dekat ini, dekat. Monggo. Bicara. Dan saya di Kasiman mungkin akan lebih banyak belajar dengan Pak Jun. Saya mungkin pengalaman yang kemarin itu kan anak-anak nggak masuk sekolah PJJ. Ketika semesteran, ketika PAT, mereka saya usahakan untuk masuk. Dan nilainya alhamdulillah agak jelek semua. Ini masalahnya. Nilainya tidak sesuai yang kita inginkan. Sebab ketika daring, seperti yang dikatakan oleh Pak Jun tadi, mereka seperempat jam mungkin masuk dalam ikut daring. Ya, tapi betul, Pak. setelah itu, entah kemana. Ini untuk Senin depan, ini Pak Jun, apakah dimasukkan atau ikut pemerintah masuk tanggal 2 atau pripun ini saya ini? Jadi mungkin kan perlu sinau bareng kali. Ini yang pertama. Yang kedua, saya begini MI, Pak Jun, MI swasta. Mungkin Pak Jun juga paham betul lah. Kalau MI itu Yen Sewu, sebenarnya juga agak kecil, kemudian kurang dari standar minimal nanti itu. Kemudian kalau kita pressure untuk lebih kreatif, kayaknya juga kurang mungkin kan tanpa campur tangan kita sebagai penentu kebijakan. Itu jalan keluarnya bagaimana Pak? Kurang jelas. Yang terakhir gimana? Untuk guru, kebetulan saya semuanya swasta, guru-guru saya yang negeri dan TI semua. Artinya honornya di bawah minimal lah, di bawah minimal. Seringkali saya mengajak mereka untuk lebih kreatif, akan tapi kesulitan. Dan kesulitan saya niku terletak karena juga sampai ngongkon kayak teman niku Pak Jun. Iya. Dan niku pecahnya pripun Pak Jun kalau seandainya menemukan yang seperti. Ya. Langsung saja Pak ya. Ya. Nggih, monggo, matur nuwun nggih ketingipun. Tentu sesuai aturan dari pemerintah, kita akan mengikuti PPKM dan dalam PPKM 100% pembelajarannya daring. Jadi nggak boleh. Ya. Karena kita akan mendapatkan sanksi jam 5 sore sudah diblokir, dalam kota sudah diblokir Pak, dan lampunya dimatikan. Jadi kita harus mengikuti saja apa yang diarahkan oleh pemerintah. Untuk mengajak guru-guru memang tidak mudah Pak. Walaupun mungkin kita jadi kepala sekolah maupun jadi pengawas, kadang-kadang ketika kita melihat kondisi real di lapangan, apakah gurunya itu honorer atau kalau nggak honorer tapi rumahnya jauh, umpamanya dari wilayah kabupaten lain, umpamanya Tuban ya Pak ya, ngajar di tempat kita juga nggak bisa mau berangkat pun itu butuh waktu yang cukup lama, dan repotnya ketika sampai mereka pun mengalami kelelahan. Jadi ketika kita ajak untuk kreatif, kadang-kadang mereka juga ogah-ogahan. Jadi untuk ngajak kreatif kadang memang kita sulit. Tapi lebih baik sebelum ngajak kreatif, tunjukkan dalam proses pembelajaran atau kegiatan hal yang menyenangkan bagi siswa. Bukan kreatif dulu Pak, yang menyenangkan. Karena ketika kita bisa menyenangkan siswa itu akan bercerita ke guru ke orang tuanya, ke teman-temannya, baik yang sekelas maupun di luar kelas. Nah, lama-kelamaan tentu guru-guru tadi akan mendengar, oh ketika diajar
Pak A atau Bu B itu anak-anak menjadi nyaman ya, anak-anak menjadi senang ya. Terus kemudian mereka menjadi lebih bersemangat. Nah, soal prestasi nanti saja, Pak. Yang difokuskan adalah anak-anak menjadi rajin. Oh, ketika diajar Bu A, Bu B itu kok anak itu menjadi semangat ya. Tapi kalau diajar yang lain kok mereka ogah-ogahan ya. Kenapa ya? Kenapa anak-anak kok begitu senang ketika diajar? Nah, itu menjadi semacam panduan bagi kita. Jadi kita fokus kepada diri kita dulu lah sebelum ngajak. Kalau kita memang yakin bahwa apa yang kita ajarkan itu telah berhasil dan sukses, bolehlah kita ngajak-ngajak. Gitu Pak, pendapat saya. Ya, terima kasih Pak Mo. Sudah dijawab. Ini di kolom chat ada dari Ibu Nina dari SD Negeri Gunung 1. Pertanyaannya begini Bapak. Bagaimana cara mengajar membaca yang efektif bagi kelas 1 dalam PJJ? Monggo Pak Ajun. Nah, kelas 1 ya. Iya. Untuk membaca lebih dulu, gurunya lebih fokus kepada gurunya dulu yang membaca. Karena kadang-kadang guru kelas 1 menyuruh anak membaca dulu. Tugasnya membaca dulu. Kita balik, memberi contoh. Guru itu memberikan video atau audio cara membaca yang baik. Tentu awalnya tidak langsung ke materi Bu Rifa. Iya. Jadi bacaan-bacaan yang membuat anak tertarik. Apakah itu dekat dengan kartun sehari-hari seperti Upin Ipin, Doraemon, atau Frozen, itu dulu. Jadi gurunya mencari bacaan-bacaan yang terkait dengan yang dilihat anak-anak sehari-hari. Barulah nanti beberapa minggu kemudian ke materi pelajaran. Tapi kita tidak terlalu fokus. Yang penting dalam proses pembelajaran anak di PJJ ini kan, karena waktunya pendek beribaya. Karena waktunya hanya 2 jam sehari, kalau kita langsung ke materi, tentu waktu itu nggak cukup. Makanya kita harus pandai-pandai memilih bacaan-bacaan yang membuat anak senang. Jadi anak senang dulu. Setelah anak senang, kita sedikit-sedikit kita masuki. Kalau perhitungan saya untuk kelas 1 itu, materi bacanya, materi yang berkaitan dengan sehari-hari itu cukup 30% saja. 70% adalah di luar materi. Kenapa? Kalau kita materi terus anak akan menolak. Itu sudah terjadi. Di sekolah saya seperti itu. Itu untuk ngakali. Ya, itu Bu terima Rifa. kasih. Ini jawabannya Bu Nina. Semoga Ibu Nina merasa puas. Ini masih ada dari kolom chat Bapak. Bagaimana mensiasati anak untuk segera mengerjakan tugas pada hari itu juga. Karena ada anak yang diberi tugas baru 2 hari atau 3 hari sesudahnya baru mengirimkan tugas. Terkadang dirapel seminggu. Bagaimana baiknya? Terima kasih. Monggo Pak Ajun. Sebenarnya kondisi ini di mana-mana, Bu. Iya. Bukan itu tidak terjadi pada 1-2 orang guru. Ini saya sudah ngobrol dengan banyak guru dari berbagai tempat, dari SD sampai SMA. Mungkin orang mengira kalau anak kayak gini itu anak SD beribaya, tapi sampai SMA pun sama. Jadi nggak ada bedanya soal kedisiplinan. Makanya tadi latar belakang saya membuat libur nasi ini, faktornya ada 2. Kalau gurunya kan soal teknologi ya beribaya, dan kreativitas tentunya. Kalau untuk siswa, disiplin. Kalau memang anak itu mampunya numpuknya 2 hari, 3 hari itu bahkan seminggu sekali, ya kita hormati. Jangan kita paksakan daripada tidak gitu kan. Tapi kita harus, kalau orang Jawa bilang juweh gitu kan, cerewet gitu kan. Jadi kita harus edukasi terus-menerus, baik dari sisi orang tua maupun dari sisi anak. Mungkin kalau ada jawaban seperti ini orang tua, nah saya kan sudah pasrah atau Pak Guru, Bu Guru, masa saya akan kerja, masa harus mikirkan soal pendidikan anak. Ya banyak orang tua seperti itu Bu Rifa. Jadi kita harus juga pintar-pintar bagaimana mendekati anak. Makanya program ini saya buat biar anak senang. Kalau anak senang mesti semangat. Jadi fokusnya menyenangkan anak. Makanya saya pikir pembelajaran hari ini yang pertama pembelajaran menyenangkan atau fun learning. Terus yang kedua kita lanjutkan healthy learning, pembelajaran yang menyehatkan. Jadi tidak sehat secara fisik, tapi juga sehat secara jiwa, gitu kan. Bu Rifa, jawaban saya. Terima kasih. Ini kami persilakan Bu Nur Nedi untuk membuka mikrofonnya. Karena tadi sudah dibuka, namun tadi masih ada jari kolom chat. Untuk itu Bu Nedi kami persilahkan untuk membuka kembali mikrofonnya. Silahkan Bu Nur untuk menanyakan. Ini masih ada waktu. Dipersilahkan Ibu Bu Nur Nedi. Tidak jadi Ibu.
Ya, belum siap. Ya, monggo Ibu Nedi. Oke, tidak ada. Silahkan Bapak Ibu yang lain dipersilahkan untuk membuka mikrofon jika ingin langsung bertanya. Dipersilahkan untuk Bapak Ibu. Ini kami mencari-cari jika ada yang ingin Itu bertanya. mungkin Bu Sri Sayekti, Bu Rifa. Bu Sri Sayekti. Oh iya, monggo Bu Sri Sayekti. Ya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih waktunya. Untuk pengalaman tahun ini karena saya mengajar di kelas 1 yang baru-baru saja. Kemarin tatap muka itu hanya terbatas sekali ya. Nah, pengalaman saya itu kemarin setahun itu hampir 1 tahun ada siswa kelas 1 yang bersama orang tuanya ya, didampingi, bahkan ikut mengerjakannya. Dan anak tersebut itu tidak mau aktif. Saya berusaha untuk memisahkan bagaimana anak itu supaya bisa mandiri. Namun beberapa bulan kemudian itu bisa dilepas sama orang tuanya. Namun dia tidak mau melakukan aktivitas mengajari di tempat duduknya secara pribadi sering sekali, dan dia itu menulis hanya sebentar. Kalau saya melakukan terus-menerus seperti itu, mungkin ada kecemburuan bagi anak yang lain. Nah, dengan hasilnya setelah PAT, dia itu bagaimana ya? Nilainya itu karena yang mengerti. Nah, setelah konsultasi sama kepala sekolah, anak tersebut diberikan nilai di bawah KKM karena memang belum mampu menguasai untuk di kelas 1, bahkan membaca dan menulis pun dia jarang sekali. Nah, untuk tahun ini dia itu mengulang, dan bagaimana untuk menghadapi anak itu supaya bisa mau aktivitas seperti anak-anak yang lain, itu aja Pak. Bu Sri, terima kasih. Saya Bu Sri ya. Kalau Ya. ditunggu orang tuanya Ya. dia mau nulis. Ya, kadang sebentar untuk yang menulis pendek-pendek, namun setelah itu dia nggak mau, dan orang tuanya yang melanjutkan. Ini Bu. Bahkan PAT pun dia yang mengerjakan itu orang tua, jadi yang mendapat nilainya itu orang tuanya, bukan siswanya. Dan saya Ini Bu pun ya. memberi nilai juga tidak seperti anak yang lain, ya di bawah tidak, misalnya dapatnya 100, ya saya masukkan tidak 100, seperti itu. Itu sebenarnya yang Ibu alami itu dialami seluruh guru SD se-Indonesia, Bu. Saya bisa bilang kayak gitu karena saya sudah kemana-mana gitu kan. Saya juga pernah ngajar gantikan di kelas 1, Bu. Jadi kondisi anak ditunggu orang tuanya, bahkan pernah di sekolah kami dulu sebelum saya pindah ke desa, itu sampai orang tuanya resign, Bu. Bapaknya resign. Padahal ekonomi kan dipegang bapak. Karena bapaknya resign, keluar dari nunggu di kelas. Betul, 4 tahun. Ya. Karena memang dicoba banyak usaha, ternyata nggak bisa, anaknya juga sama. Tapi ada kesepakatan gitu kan. Semester awal boleh kalau lanjutkan tugasnya, tapi pada semester kedua kita konsul ke orang tuanya, tapi harus ada tapinya. Setiap tugas anak sesuai dengan hasilnya. Kalau memang soalnya 10, dia bisanya cuma 2 atau 3 soal, ya itu aja. Jangan pernah meneruskan atau melanjutkan. Ternyata orang tuanya juga sepakat. Jadi kita juga harus mendekati orang tua, juga kepada siswa. Tentu memang harus ada pendampingan. Tapi yang kami coba beberapa kali selama beberapa tahun seperti itu tadi, gitu kan. Dibiarkan aja. Jadi kalau ada orang tua dibiarkan aja di kelas dan nggak masalah. Bahkan orang tua pernah ada dua-duanya gantian gitu. Kalau nggak ditungguin nangis gitu kan. Ada tadi nggak mau bicara tapi mengerjakan tugas, cuma nggak banyak juga ada tadi. Dia nggak ngerjakan tugas ya. Nah, sebetulnya mengerjakan tugas tapi nggak pernah selesai dan tidak mau bicara selama 3. Jadi kondisi yang Ibu alami itu biasa sih sebenarnya di guru kelas 1. Makanya sebutan di tempat kami guru kelas 1 itu di Grandmaster, Bu. Gurunya guru gitu. Karena memang kerepotan luar biasa ketika menjadi guru kelas 1. Jadi hebatnya guru itu bukan jadi doktor gitu, Bu. S3 tapi jadi guru kelas 1. Dan saya sepakat karena saya pernah mencicipinya di sana. Itu Bu Sri. Terima kasih Bu Sri, sudah ya. Bu Sri Sayekti, mikrofonnya belum dinyalakan dibuka. Ibu. Dinyalakan dulu Ibu. Ya.
Ya. Terima kasih sekali Bapak Ibu Tetap pencerahannya semangat malam Bu, ini, tetap banyak semangat. sekali ilmu yang Tetap semangat. ya banyak ilmu yang saya terima malam ini, kebetulan kok pas sekali dengan kelas saya kelas 1 untuk tahun ini, Yang kemarin penting dan tahun ini ini. Bu. Semoga ya tambah Iya. maju aja semangat ya. Memang sih agak sulit untuk di kelas 1 karena baru-baru ini aja memang di Pokoknya kelas kelas 1. 1 itu fokus ngajarnya ke ibadah dulu. Ibadah gitu. Oh, Itu iya. lebih kuatnya. Oh, saya ngajar itu ibadah. Jadi pengabdian. Itu beda kalau Iya. guru kelas lain. Jadi fokusnya ke ibadah, yang kedua seperti anak sendiri gitu kan. Kita kalau punya anak seperti itu gimana? Kita kan tentu nggak mau tuh Bu kalau punya anak seperti itu diperlakukan gurunya. Wah, gurunya itu nggak mau ngajar, nggak mau mendampingi. Anak saya kan nggak punya salah. Anak saya kan nggak punya kekurangan, cuma gitu aja kok gitu kan. Kan seperti itu juga kan. Kalau kita balik aja. Oh, kalau ada tiap persoalan kita balik. Kalau saya anak gitu saya gimana ya? Itu dulu aja Bu. Ya, terima kasih Bu, tetap semangat pokoknya. Iya ya Pak. Terima kasih kembali. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sri Sayekti yang telah menyampaikan, dan memang kebetulan ini pas dengan apa yang akan kita laksanakan. Kebetulan nanti minggu depan kita sudah melaksanakan PBM walaupun masih PJJ. Begitu Bapak Ibu, dipersilahkan. Masih adakah? Ini masih ada waktu sekitar mungkin ada satu lagi pertanyaan, kami persilahkan. Ini sudah pukul 8:52. Mungkin satu pertanyaan Itu dipersilahkan untuk menjawab. Itu ada Bu Rifa Mustaina itu, Bu Mustaina. Nah, Bu Mus, dipersilahkan Bu Mus untuk langsung membuka mikrofonnya dan menyampaikan pertanyaannya langsung ke Pak Ajun. Dipersilahkan Bu Mus. Bu Mus, enggak jadi? Bu Mus tak. Iya, dipersilahkan Ibu. Oh, enggak Bu, enggak. Iya, monggo. Enggak Bu, katanya. Ngajarnya TIK. Kalau kelas 1 ngajarnya di ranah kelas 3 sampai kelas 6. Jadi ya sharing saja. Iya, monggo. Monggo Bu. Monggo Bu sharingnya. Sharing tentang apa? Dipersilahkan Bu Mus. Kan kalau TIK rata-rata kan praktek ya. Terus tidak semuanya punya laptop atau komputer lah di rumah. Nah, terus bagaimana caranya agar menarik pembelajaran saya ini? Menurut Bapak ya nopo? Oh, di pertanyaan ya. Silakan Pak Jun untuk menjawab. Tapi anak-anak ini punya HP Bu ya? Punya HP semua? Iya, punya. Jadi saya praktek, tapi kalau saya suruh praktek di rumah itu ya ada yang enggak punya. Akhirnya mesti tugas itu selalu ya sudah enggak apa-apa ini digambar saja. Enggak Jadi apa-apa. hasilnya dari penerapannya itu kurang. Enggak apa-apa Bu. Makanya tadi saya bilang kita jangan fokus kepada kekurangan, tetapi lebih fokus kepada kelebihan. Ya. Untuk tadi karena tidak ada laptop atau PC ya, kan aplikasi Office kan ada di HP. Itu bisa kita pakai dan kita harus terpadu atau terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Tadi Ibu lihat sharing video saya tentang Excel. Tadi sudah lihat? Belum. Halo? Coba saya sharing lagi ya. Nah, ini ada contoh pemanfaatan Microsoft Excel untuk pembuatan kaligrafi dan caraka. Suaranya dikecilkan Pak Ajun. Suaranya itu Bu. Ya, sudah kelihatan. Sudah. Itu coba jenengan lihat. Nah, ini kita kerjasama, umpamanya dengan guru TIK kerjasama dengan mata pelajaran bahasa Jawa. Nah, seperti ini. Ini pakai HP Bu, Excel di HP, Microsoft Excel di HP. Dokumen viewer juga bisa nggih? Bisa, sebenarnya semua hal bisa dipakai Bu. Ini adalah contoh kecil. Kan TIK kan materinya kan tentu Office kan? Ada Ya, kalau Excel, ada Word, ada PowerPoint Bu ya. Yang karena kelas waktunya atas bisa. kan kelas kecil kan Nanti pakai pen bisa beras. minta videonya saja. Ini kan memang untuk kelas 4, 5, 6 Bu, ini materi ini cocoknya. Kalau 1, 2, 3 tentu enggak cocok. Kalau TIK-nya dimulai kelas berapa? Kelas 3? Kelas 1 mulai kelas 1 6. TIK-nya. Nah, ya ini untuk materi kelas 4, 5, 6 Bu. Ini kan pakai jari bisa. Kalau pakai laptop bisa pakai jari juga. Tapi mending pakai mouse. Kalau laptop dan PC pembuatannya memang enaknya pakai mouse.
Kalau untuk HP tentu langsung pakai jari. Nggih. Kalau memang punya tablet bisa pakai stylus. Kayak gini Ya. sih Pak. Saya percepat aja Bu ya. Nah, kayak gini hasilnya. Nah, Bahasa Jawa. ini ada Nggih. contoh saja. Ma. Nah, ini aliran kupi. Iya. Coba dari sini. Jadi dalam pengajaran kita tidak monoton teori, oh ini Excel, nggak usah langsung praktek aja. Nanti sambil seperti ini jenengan katakan, oh kita sekarang belajar Microsoft Excel. Microsoft Excel biasanya kita pakai untuk menuliskan angka seperti kalkulator. Nah, selain itu juga bisa untuk gambar-gambar kayak gini. Jadi anak-anak lebih tertarik. Intinya proses pembelajaran kita tidak terlalu monoton. Makanya PJJ daring membuat anak tersiksa karena gurunya yang monoton, Bu. Coba kalau gurunya gini, wah utak-utak kayak gitu kan, kalau barang saya bilangnya utak-utak HP gitu kan, apa ini bahasa Indonesianya utak-utak? Apa Bu Rifa bahasa Indonesia? Saya buat apa kuis sambil bermain itu loh. Ya, boleh, Firewall. boleh. Iya, apapun sebenarnya bisa Nggih, dipakai. saya rasa cukup ya. Iya. Otak atik. Iya. Otak. Biasanya guru TK itu guru paling kreatif katanya. Bali ya. Iya. Ya, semoga amin amin. Terima kasih, sudah cukup ya Ibu. Ya, terima Nggih. kasih Pak Ajun. Nggih, Waktunya sampun. membatasi Matur kita suwun. Bapak. Nggih. Ini sudah menunjukkan pukul 20.59. Mungkin sebelum ditutup, mungkin Pak Ajun Pujang Anom untuk menyampaikan sedikit kesimpulan untuk bagi kita-kita, semua bisa bermanfaat. Dipersilakan dulu Bapak. Bu Rifa nggak jadi tanya ini? Nggak jadi Pak. Oh, Nanti jawab aja. Oke. Iya. Karena ini saya mulai dari video, makanya saya akhirnya juga pakai video. Biar afdal Bali ya sama Bu Rifa. Ini salah satu video pembelajaran saya yang mungkin bisa jadi closing statement gitu. Itu Bu, closing statement dari saya. Maaf kalau ada perkataan yang kurang mengenakan hati. Cukup sekian paparan dan pembahasan dari saya, Bu Rifa. Terima kasih Pak Ajun Pujang Anom yang telah menyampaikan paparan yang sangat menarik dan sekaligus juga telah menjawab. Jika ada Bapak Ibu yang mungkin dalam kolom chat tidak sempat kami baca, tidak kami sampaikan, ataupun Bapak Ibu ingin bertanya, namun karena dibatasi oleh waktu sehingga belum bisa terjawab, untuk itu nanti bisa japri kepada Pak Jun, dan kebetulan Pak Ajun ini WA-nya juga ada, tadi dilihat di brosur juga sudah ditulis, nanti kalau lupa bisa kami tulis kembali di kolom chat. Untuk itu saya selaku moderator pada malam ini mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, dan mari khususnya bagi yang beragama Islam kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Amin. Sekian dari kami, sekali lagi mohon maaf, dan saya warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Kita beri aplaus untuk Pak Ajun semuanya, Bapak Ibu, sebelum saya serahkan kepada Om J. Ya, silakan Om J. Ya, dipersilakan Om J. Luar biasa Pak Ajun, saya sampai nggak ngantuk. Ikutin acara Jumat ya, malam Jumat ya. Tuh, Pak Mumin aja yang biasanya udah tidur belum tidur. Kemudian nanti tidurnya jam 12 Om J. Kawan-kawan, nanti yang belum sempat nonton rekamannya nanti bisa mampir di YouTube. Saya lihat itu udah 200 orang di YouTube. Mudah-mudahan terus bertambah. Tadi di Zoom udah hampir 100 orang. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa terus berlanjut. Suara saya jelas nggak ya? Sebentar Om J, maaf. Mudah-mudahan Om J, saya mau tanya. Ini saya sharing videonya ke grup yang belajar PGM 3 ya. Ya, saya boleh juga nanti saya share ke bicara 1, bicara 2. Kita ada 3 grup. Mungkin akan nambah kalau nanti. Biasanya selalu ada orang baru setiap kegiatan.
Ya, Bapak Ibu, nantikan sertifikatnya di pertemuan ke-18 ya Bapak Ibu. Sekarang kita pertemuan 12, 6 pertemuan lagi. Bagi yang terlambat bisa lihat channel YouTube. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bye-bye. Yang mau yasinan, ayo yasinan bareng. Ada yasinan online. Tahlilan buat si Bobo, Bibi, Ya, Bubu. saya pamit Bapak Ibu semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa tahlilan buat si Bobo, Bibi, Bubu, Bebe. Selamat istirahat teman-teman. Selamat malam. Terima kasih. Selamat libur ya. Terima kasih Bu Rita. Sama-sama Bu Ani. Selamat malam, selamat beristirahat. Selamat malam. Libur, Om Jan. Libur tapi tetap ya bikin. Oh, ya nggak apa-apa nih. Ya, masih terus objek. Iya. Saya selama Ibu Rifatun ada tenang. Setiap hari ke sekolah objek. Iya makanya. Saya rakel terus. Iya. Tapi sekarang nggak boleh ke sekolah Bu, karena yang positif makin Betul, banyak. nggak ada link absennya ya? Nanti di grup. Di grup, ada di WA ya, grup. baik, terima kasih. Di WA grup Terima itu kasih bagian banyak. atas. Malam, Bu Banyak. Yosefin. Selamat malam. Malam. Selamat beristirahat. Terima kasih. Yo, assalamualaikum Waalaikumsalam Bu warahmatullahi Ani. Yang belum Sampai masuk WA jumpa, grup, habis daftar ke terus. Om Jaya ya. Ya. Masih 46 orang. Ayo tidur. Istirahat. Ayo. Terus malam. Hanya di PGRI ada guru ngusir murid ya. Ini udah malam. Masa saya ngusir apa? Itu ada yang masih itu Om J. Pak Ajun, saya mau nanya. Ya oke. Pak Ajun apa sih resepnya awet muda? Oh. Doa. Resep awet mudanya itu apa kayaknya? Senang baca puisi ya, senang bikin puisi ya. Jadi awet muda. Sudah dari sononya. Oh, dari sana. Kalau puisi saya alirannya kontemporer Om J. Jadi aliran kontemporer itu dengan tahu sendiri aliran yang katanya sesat. Soalnya jarang loh dulu SD yang sedang puisi kontemporer itu bisa gitu nggak? Ada tapi nggak banyak. Ayo istirahat. Mohon izin saya minum teh dulu ya. Silahkan Om J. Kopinya mana? Bu Rifa monggo Ini. kalau mau tanya. Bu Rifa, Ya. kalau mau tanya monggo. Kan sudah ditutup. Monggo tanya. Mumpung mau loh. Mau saya. Itu loh Pak, Mau saya tentang jawab ya. akronim itu tadi literasi. Punya tadi kan literasi ya. Ya. Kemudian B-nya itu bernalar. Dan mutualisme itu yang mana, sama kalau Eka Parismetaris itu yang C. Saya cari-cari yang mutualisme itu yang mana. Memang itu akronim, itu sebagai jembatan keledai. Sebenarnya gini Bu. Mempermudah aja itu. Sebenarnya kalau dicari bisa kok itu. Iya. Jenengan ngecek satu-satu. Sudah satu-satu sudah saya cek itu. Oh, berarti ada yang lewat itu. Sengaja. Sebenarnya ini kenapa saya singkat seperti ini? Pertama aspek ini ada semacam apa ya? Kalau orang Jawa itu cocok logi ya, gadok matok ya. PPKM, apapun istilahnya, itu kan mengganggu. Ada beberapa yang merasa terganggu nasinya, makanya sebut libur nasi. Itu satu. Yang kedua adalah nasi ini salah satu yang katanya kesehatan ini punya dampak buruk gitu. Bisa jadi ini kalau dalam pendidikan kita jangan-jangan gaya pengajaran kita yang konvensional ini seperti nasi, buruk bagi siswa akibat dari gaya konvensional kita. Itu ya Pak Wijaya ya, atau Wijaya. Ini cocok logi. Karena itu satu lagi. Nanti kan ada tugas untuk membuat video. Ya. Nah, video itu kan dikirimkan kepada guru. Ya. Nah, kadang-kadang gurunya itu HP-nya itu kan penuh sehingga tidak bisa dibuka. Nah, itu penilaiannya bagaimana? Kadang-kadang karena terlalu banyak grup sehingga tidak bisa dibuka. Kalau membuka harus menghapusi yang lain-lain. Nah, itu gimana caranya? Satu jawabannya Bu ya, beli HP dengan HP baru lagi dengan memori yang lebih banyak, besar. ya. Saran saya sekarang yang 256 GB Nah itu Pak, ya, Om J, ya. ada hikmahnya juga Pak, Pasti saya paham. HP saya dijamret orang, jadi bisa beli HP baru. Kalau nggak dijamret itu HP-nya satu. Om J 2 ya. Iya. Jadi memorinya sekarang saran saya 128 kurang, apalagi 64 kurang, harus 256. Pindah di PC atau di laptop, di komputer atau di laptop. Nah, pertanyaannya kadang-kadang, saya malas sih Pak kalau tiap hari pindah. Nah, kalau gurunya malas, muridnya kalau malas mesti kan ya boleh harus rajin pindah juga. Jangan minta anak rajin, kita nggak rajin gitu kan. Yang ketiga, video kita minta video apa itu kualitas videonya yang paling kecil.
minta yang di bawah 3 MB. Makanya kalau buat video jangan yang besar-besar. Atau Om J ini, saya sengaja ini ada file yang paling besar sampai yang paling kecil. Kalau anak-anak kesulitan, bisa cari aplikasi kompres video, Bu. Jadi kompres video sangat kecil kan. Jadi saran saya yang ketiga pakai pilihan video yang kualitas gambarnya paling kecil atau dikompres. Dan bikin video jangan panjang-panjang ya, lama-lama ya. Jangan panjang-panjang, durasinya 30 detik, Bu. 30 detik sudah cukup kok. Kita sudah uji coba. 30 detik 3 menit, 3 menit itu 3 MB, Bu. Jadi kecil kok. Jadi usahakan videonya yang kecil-kecil aja. Kurang dari 3 MB. Jadi nggak lemot, tapi kita nggak lemot. Nah, guru-guru kita karena tadi nggak melek bahkan 150, ya kalau pakai kiriman video sebesar 50 MB ke atas, ya HP gurunya jebol semua. Nggak ada yang nggak lemot. Makanya dibilang guru itu harus melek teknologi. Tadi saya bilang latar belakangnya tadi ada disiplinan siswa. Iya. Untuk beri, Pak. Terima Ye, kasih monggo. Pak Ajun. Semoga tidak bosan ya. Enggak. Masa sama Kamis mesti ketemu Bu Enggak Rifat. apa-apa. Sabtu malam minggu nanti Siap. bagus tuh nanti. Ya, silahkan. Ya, terima kasih. Baik, Mas selamat banyak. beristirahat kawan-kawan Iya, semua. sami-sami. Mohon izin Om Jai Ya, matikan. terima kasih Om J. 1, Assalamualaikum. 2, Ya. Waalaikumsalam. Pak Ajun jangan lupa pakai podcast. Oh iya, podcastnya. Selamat ya Om Jai, selamat Oke, tidur. oke, Terima Selamat oke. kasih. istirahat. Saya kira Bu Ya. Yasmin tadi sudah live. Enggak, belum juga, masih nguping. Iya. Baik, teman-teman mohon izin saya Ya, tutup terima kasih Om videonya J. ya. Selamat malam semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Ayo, Pak selamat Ajun, Iya, terima sama-sama, kasih. Mohon sama-sama. maaf. Saya juga Kurang minta puas maaf. untuk mendampinginya. Maaf. Sampai Mohon izin jumpa. ya, saya tutup Ya, ya. terima Sampai kasih. jumpa. Iya, oke. Ya. Silakan Om J. 1, ditutup. 2, 3. 3.